pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Terus definisi teroris yang dikenakan itu apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah, oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura. Harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya, bilang bahwa pas ini udah pernah dilaporin. Dan dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam, sudah pernah dilaporkan. Bahwa Ustadz adalah teroris, jelas. Saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah, si Somad ini aduh, on-nya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu membuang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking, jengkang-jengking, jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Roma Irama, coba baca, jawab. Nah, di Islam itu menggambar nggak boleh, foto-foto juga nggak boleh, selfie haram. Ayo, ngomong semuanya, Ustadz saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya naik feri sampai ke Tanah Merah pada pukul 14.30 waktu Singapura. Jam saya masih jam Indonesia, jam 13.30. Kemudian kami pun masuk ke dalam 3 antrian. Saya semuanya berjumlah 7 orang. Saya paling pinggir kanan. Lalu kemudian sahabat saya dengan istrinya dengan 2 anaknya 4 orang lewat. Lalu kemudian mereka menunggu saya dan saya pun juga demikian. Setelah scan paspor, kemudian siap jempol dan saya akan berjalan menuju mereka. Lalu mengambil koper, disusul oleh anak dan istri saya juga lewat. Mereka sama-sama mengambil koper dan mereka menunggu saya. Jarak dari saya ke mereka itu lebih kurang 20 meter. Barulah kemudian saya ditarik. Itu bisa dilihat di kamera CCTV imigrasi. Jam 14.30 sampai jam 18.30. Selama 4 jam di sana apa saja kegiatan kami. Jadi, kalau dikatakan apakah deportasi atau tidak dapat izin masuk, saya katakan sudah masuk. Jadi, bahwa kami sudah lewat, sudah masuk. Seandainya itu keluarga saya, anak istri dan sahabat saya itu pergi, itu sudah ke hotel, sudah kemana-mana. Sesuai dengan rencana perjalanan, akan menuju hotel, akan ke Masjid Sultan, akan menginap, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Karena hanya 1 malam saja. Keluarga rombongan ini sudah masuk selama 1 jam di Singapura. Sudah dapat izin masuk. Barulah mereka ini datang menjemput, ditariknya semua, masuk lagi, dipisah. Saya di ruangan yang kecil, 6 keluarga ini berada di ruang yang besar. Lalu kemudian tentang kenapa tidak bisa berkomunikasi selama saya tertahan. Karena di situ no phone, no picture, no camera. Ada 3 tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali. Jangankan untuk menggunakan alat komunikasi, saya membawa tas istri saya. Karena istri saya menggendong anak saya. Di dalam itu alat-alat bayi. Saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya. Dia tidak kasih. Jadi itu tas tetap bersama saya. Ini tentang mengapa tidak menghubungi. Kenapa saya tidak menghubungi MUIS? Karena kedatangan saya bukan untuk tablik akbar, bukan untuk pengajian. Saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan 2 hari, karena kebetulan holiday. Tahok. Jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni Muslim scholar. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai negara yang bertetangga, yang berdekatan, saya masuk ke Malaysia setahun 2 kali. Saya ke Brunei Darussalam memang saya tercatat sebagai visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Saya pernah dideportasi di Timor Leste pada 2018 akhir. Lalu kemudian saya tidak masuk. Saya tanya orang imigrasi, kenapa saya tidak diizinkan masuk? Katanya karena kami mendapatkan kiriman. Kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang? Kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta
bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas, saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Lalu kemudian saya pernah mau masuk Belanda, ceramah di Amsterdam dan diusir. Sedangkan itu kunjungan pertama saya. Bahwa kita dekat dengan Singapura, bertetangga, ASEAN, serumpun, itulah yang membuat saya penasaran. Kenapa? Mengapa? Kalau hanya sekedar karena tidak memenuhi syarat, jawaban amat sangat umum. Kemudian kedaulatan negara, bahwa mereka punya hak untuk menerima atau menolak, tapi kita juga punya harga diri, punya kedaulatan untuk menjelaskan, untuk meminta penjelasan. Itulah mengapa dalam pernyataan saya, perlu saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen, anggota DPR RI, supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Supaya mereka memberikan penjelasan. Saya tidak gila hormat. Supaya kita bisa hidup aman, nyaman. Sebagaimana saya bisa masuk Malaysia, Brunei Darussalam, saya masuk ke Melbourne, saya masuk ke Sydney, saya masuk ke Taiwan. Saya meminta DPR RI meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Ada 3 catatan. Yang pertama, dia tahu saya membawa bayi, anak kecil umur 4 tahun, bayi umur 3 bulan. Secara manusia, maka saya tulis, mereka ini kenapa menjadi robot? Ternyata setelah saya baca-baca, masyarakat terlelah di dunia ini adalah orang Singapura. Mungkin mereka ini terlalu lelah, sampai tak bisa lagi membedakan mana bayi, mana manusia. Selama 4 jam itu, saya gendong anak saya itu di jendela jeruji besi itu. Untuk menunjukkan ke mereka bahwa kami ini lelah, pengap. Tak ada yang bisa diajak berbicara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mereka meminta penjelasan, mestinya mereka hadapkan saya kepada siapa. Saya bisa bicara. Saya masyarakat biasa. Saya biasa masuk ke Malaysia, masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke berbagai negara, tanpa bahwa saya diundang di kedutaan, iya. Tapi untuk acara yang sifatnya bukan kenegaraan, maka saya menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Mereka mestinya kalau ini penting, ini orang apa, bagaimana, dia bisa minta penjelasan. Bisa memberikan fasilitas. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan, kalau saya sebagai ustadz, mereka perlakukan demikian, bagaimana dengan masyarakat kita? Mereka semaunya saja. Kita ini bangsa yang bermartabat, terhormat. Saya tidak menyangka bahwa negara yang sedekat itu, yang sama dengan kita, dibuka biji mata kita dari Riau ini nampak Singapura. Kenapa dia memperlakukan kita seperti itu? Jadi Singapura itu bagi kami orang Melayu adalah tanah Melayu. Kerajaan namanya sebelum pecah, hancur, lalu pindah menjadi Kerajaan Tomasek. Jadi bagi kami orang Riau ke Singapura itu adalah ke negeri kami. Jadi kalau hanya karena pemerintah Singapura saya tobat untuk datang ke Singapura, bagaimana mungkin saya tidak menginjakkan kaki saya ke tempat nenek moyang kami? Saya pun datang mau menunjukkan ke anak saya, ke keponakan saya, inilah masjid orang Melayu di Kerajaan Tomasek. Akhirnya Kerajaan Tomasek hancur, lalu kemudian pindah ke suatu tempat yang disebut dengan Malaka. Akhirnya Malaka hancur, pecah menjadi Johor. Salah satu dari pecahan Johor itu adalah Siak Sri Indrapura. Kami di Riau, rumpun kami. Saya akan datang. Saya datang ini mau jalan-jalan. Kenapa mereka perlakukan demikian? Demikian. Tugas pokok presiden itu ada 4. Tentu including di situ martabat dan lain sebagainya. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana presiden perhatian urusan ini? Apakah Anda ditugasi atau inisiatif Anda sendiri? Karena seyogyanya presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos.
negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Terus definisi teroris yang dikenakan tuh apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura, harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Saya sangat ketersinggungan secara emosi keagamaan ini, kita kok dikoyak-koyak begini gitu loh. Pertanyaan seriusnya, ikhtiar dari presiden ada nggak untuk ini? Apa cuek aja dia? Apa memang Anda ditugasi? Coba dijawab dengan jelas. Hukum sudah saya jelaskan. Sekarang bangunan berpikir tentang Islam kaitan dengan terorisme. Misalnya surat Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa. Statement ini universal. Satu kaum, jangan ada dasar kebencian. Mana mungkin muncul terorisme gitu loh, disebut sebagai terorisme. Oleh karena itu, turunannya dalam kasus UAS ini, kita itu tadi saya sudah bilang dihinakan oleh Singapura yang tidak memahami substansinya Islam itu. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Bahkan presiden sudah turun. Itu lebih menghinakan Indonesia. Kita dalam konteks Indonesia, Brother Hussein, jangan kita seperti berbeda, mencurigai Ustadz Somad sebagai HTI segala macam. Dan sudah dijawab hoak itu. Bahwa kita ini protes, gak boleh begitu. Terus presiden panggil tuh duta besar Singapura supaya mereka itu memposisikan diri itu equal dong kita sesama manusia. Katanya demokrasi. Jadi oleh karena itu nota protes ini harus dilayangkan, apalagi sudah lebih dari 24 jam. Bayangkan bayi 3 bulan di penjara sampai sudah demikian rupa. Dan sudah keluar, dia sudah masuk Singapura. Harusnya bebas dong. Kenapa disuruh balik lagi? Itu kan persoalan serius sebenarnya. Jangan dianggap ece-ece. Ini bangsa, martabat bangsa. Saya sebagai tim pembela ulama, saya protes keras. Maka sudi kiranya, karena saya punya presiden, saya punya duta besar di sana, mewakili untuk ngurus rakyat, lakukan nota protes ini. Kalau tidak lakukan, ya saya bisa sendiri bikin nota protes. Saya datang ke kedutaan Singapura juga bisa, berani, nggak ada urusannya. Pasti terkait soal agama. Karena UAS orang tahu aktivitasnya pendakwah dan membicarakan dakwah Islam. Sementara di tetangga Singapura, Malaysia dan Brunei, dia diterima baik, bahkan jadi associate professor. Kenapa di Singapura ditolak? Apa dasarnya? Maka akal sehat menjawab ini pasti kebencian kepada satu yang dianut oleh Abdul Somad sebagai pendakwah, yaitu agama Islam. Jadi stereotipnya ini anti-Islam. Kalau konteksnya bukan agama, apa alasannya? Kan nggak ada, dia nggak punya catatan tadi kriminal. Dan ini juga yang periksa sebagai imigrasi. Jadi oleh karena itu, saya ingatkan melalui semua yang ada di sini, terutama Presiden Jokowi yang sudah sangat bagus, maksud saya aktif mengingatkan, tingkatkan nota protesnya, tingkatkan panggil tuh duta besar Singapura. Kenapa begitu? Kenapa nggak dijawab-jawab? Dari duta besar Indonesia kok nggak dijawab-jawab? Tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyat. Dan ketika rakyatnya di Singapura mengalami masalah, ya maka menurut saya negara dan dalam ini pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Betul-betul telah membuat gaduh di negeri ini. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Dan itu menurut saya adalah tidak baik ya. Apalagi kita tahu bahwa negara Singapura itulah negara yang paling besar investasi di negara kita. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya saya minta betul supaya pemerintah secepatnya bisa menyelesaikan masalah ini dan pemerintah Singapura supaya mengklarifikasi supaya rakyat Indonesia menjadi jelas dan kasusnya menjadi terang benderang.
orang punya rumah itu berhak untuk menerima kita atau menolak kita. Dan kalau seandainya kita datang ke sebuah rumah, lalu si pemilik rumahnya menyuruh kita balik, kita balik. Cuma kita juga punya hak, jadi yang punya rumah berhak untuk menerima dan menolak. Nah, saya kalau seandainya ditolak oleh pemerintah Singapura, saya juga berhak untuk bertanya, kira-kira kenapa saya ditolak? Kenapa saya perlu bertanya? Supaya tidak terjadi keributan dan kegaduhan serta kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. So, saya menginginkan jangan sampai karena peristiwa ini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura terganggu begitu. Oleh karena itu saya minta supaya pemerintah Singapura memberikan klarifikasi dan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat paham kalau ini tidak diselesaikan secara baik ya hubungan kita dengan Singapura bisa terganggu. Dan kita membutuhkan Singapura, Singapura membutuhkan kita. Oleh karena itu bagi saya rusaknya hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura itu menurut saya kerugian bagi kita semua. Oleh karena itu saya minta betul kepada pemerintah Singapura dan pemerintah RI supaya menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan searif-arifnya sehingga hubungan baik kita antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan pelihara bagi kebaikan kita semua serantau. Dugaan ada indikasi atau mendeteksi sebuah negara Singapura itu kepada Ustadz Abdul Somad sebagai mantan ex-HTI yang mana ex-HTI sudah dilarang di Indonesia dan kemudian dilihat dari cara dakwanya Ustadz Abdul Somad juga terlihat seperti ya ada tenden ke radikalisme seperti itu. Beliau ini kan pernah jadi pengurus, bahkan ketua ya kalau nggak salah di Pekanbaru ya, di organisasi HTI. Masalah Bang Egy bilang bahwa ini bukan teroris, bukan HTI, oke. Tapi kita punya jejak digital Bang, mengenai Ustadz Abdul Somad. Udah berlarut-larut mulai dari tahun berapa, dia bikin statement berafiliasi terhadap FPI, terhadap HTI. Jangan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Saya minta betul ya. Harus ada fakta. Jangan dikembangkan dugaan-dugaan. Nggak ada masalah. Ya, Husein. Oleh karena itu jangan menduga-duga dulu ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu penjelasan dari pemerintah Singapura. Pak Kiai, kita nggak boleh tutup mata soal ini. Jangan dibicarakan dulu ya. Kita harus tunggu. Bicarakan semua. Ini berbahaya, Pak Kiai. Husein. Kita ada di negara saya minta demokrasi. Anda jangan, semestinya kalau seandainya Anda akan menuduh dia, semestinya kita hadirkan Ustadz Abdul Somad di sini. Kita nggak nuduh. Ini dugaan. Ini dugaan. Anda menghubungkan yang bersangkutan dengan hal-hal yang di negara demokrasi. Saya boleh bicara, Anda boleh bicara. Tidak begitu caranya. Tidak karena begitu. ucapan kita membenarkan diri Anda sendiri. Bukan begitu Pak Kiai. Saya punya perspektif, Anda punya perspektif, silakan bicara nanti biar saya ngomong dulu gitu loh Pak Kiai. Ya. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya bilang bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, tapi menyebarkan Islam rahmatan lil alamin hanya kepada keluarganya. Abang pernah lihat baca dengar video itu nggak? Saya ada sampai sekarang. Pas ini udah pernah dilaporin. Dan dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam. Sudah pernah dilaporkan. Mengenai Singapura, saya rasa ada memang lagi bersih-bersih mengenai isu terorisme, isu radikalisme. Itu ada yang saya ketahui juga bahwa ada mufti ini yang memang terkenal radikal dan itu betul-betul di-ban di Singapura. Nah, dalam tanda kutip, Abang bilang setiap negara itu punya perspektif. Di Indonesia mungkin bisa santai-santai aja. Tapi di Singapura belum tentu. Itu yang maksud saya. Setelah Ustadz Abdul Somad posting di sosial media, kami berkomunikasi dengan pihak Immigration and Checkpoint Authority ICA berkaitan dengan penolakan atau deportasi yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Kami menanyakan kebenaran dari berita itu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa ICA refusal of entry kepada Ustadz Abdul Somad. Kemudian mereka mengirimkan formulirnya. Seperti ini formulirnya, jadi memang untuk
Ustadz Abdul Somah, ada 4 kriteria mengapa ditolak. Kalau kemudian rincian mengenai dasar pertimbangannya sepenuhnya ada di pemerintah Singapura, karena itu kami mengirimkan nota diplomatik untuk mendapatkan kejelasan, karena kami tidak bisa mengira-ngira seperti apa atau dasar pertimbangannya. Karena itu lebih baik kami kirimkan surat diplomatik resmi supaya kemudian jawabannya resmi dan tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Singapura. Orang masuk ke sebuah negara itu ada 2 pendekatannya. Pertama adalah mengajukan visa, yang kedua adalah masuk tanpa visa. Kita dengan Singapura dan negara ASEAN kebetulan tidak perlu visa. Kalau kita mengajukan visa biasanya kalau ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, kita harus mengajukan visa ke kedutaan. Dan ketika kita ada di kedutaan, jawaban untuk ditolak atau disetujui itu kadang-kadang memang sangat subjektif. Demikian pula ketika orang datang ke sebuah negara yang tidak menggunakan visa atau free visa, ketika masuk sepenuhnya ada di pihak imigrasi. Karena itu sekali lagi kami tentunya ingin mengetahui dasar pertimbangan untuk tidak mengizinkan Ustadz Abdul Somah untuk masuk ke Singapura itu apa, dan kami menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura. Di Malaysia banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak diizinkan untuk masuk, not to land, karena dianggap dalam tanda petik oleh pihak imigrasi dicurigai apakah itu karena mau bekerja atau kemudian mau masuk secara menjadi warga yang menetap tinggal di Malaysia. Jadi hal-hal seperti itu umum terjadi bahkan di semua negara. Orang yang sudah memiliki visa bisa juga ditolak untuk bisa masuk. Kita masih ingat misalnya ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berkunjung ke Amerika Serikat, kemudian juga tidak diizinkan masuk padahal beliau sudah memiliki visa. Jadi hal seperti itu sepenuhnya ada pada pihak imigrasi, dan sekali lagi kami tidak ingin berandai-andai, karena itu kami mengirimkan surat nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan. Ya itu yang tadi saya katakan, kalau kita ke kedutaan Amerika mengajukan permohonan visa, ketika kita ditolak, kita tidak bertanya, mereka tidak jawab. Jadi memang seperti itulah keimigrasian berlaku di seluruh dunia, dan sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah kita mempertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan ini. Jadi kalau menurut pihak ICA, Ustadz Abdul Somah itu ketika turun dari kapal sedang dalam proses imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi sehingga kemudian bukan disebut dengan deportasi karena Ustadz Abdul Somah tidak melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi memang belum masuk ke wilayah Singapura, baru dalam proses di imigrasi, dan sebelum diberikan izin untuk masuk, beliau diminta untuk kembali ke Indonesia. Jadi itu versi dari ICA. Tentunya kami sekarang menunggu jawaban dari pihak Kementerian Luar Negeri, karena ICA di Singapura itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah tentunya pihak Kementerian Luar Negeri Singapura akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian mudah-mudahan bisa segera menjawab apa yang menjadi nota diplomatik. Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari, dan Presiden mendukung dan perlu mengirimkan nota diplomatik itu dan meminta jawaban dari pemerintah Singapura mengenai alasan penolakan masuk pada Ustadz Abdul Somah. Jadi Presiden sangat aware mengenai persoalan ini, dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk bertindak. Sekali lagi, sejak pagi hari jam 8.45 waktu Singapura kami sudah berkomunikasi dengan pihak ICA, begitu kami mengetahui keterangan dari Ustadz Abdul Somah di sosial media. Untuk menanyakan kebenaran dari Ustadz Abdul Somah yang dideportasi, karena itu mereka kemudian menjelaskan, bahkan kami mendapatkan semua data-datanya, termasuk yang menurut mereka istilahnya itu adalah not eligible to entry Singapura. Jadi itu yang terjadi, tetapi sekali lagi karena itu tidak cukup menjelaskan, kami kemudian sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somah. Dan komunikasi dengan masyarakat Muslim yang ada di Singapura sangat baik sekali. Jadi sejauh ini tidak pernah ada cerita yang negatif mengenai Ustadz Abdul Somah.
Karena itu sekali lagi kami tidak berani mengandai-andai. Dan tadi Pak Egy mengatakan apakah masuk dalam daftar teroris. Tidak pernah Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad masuk dalam daftar teroris. Sekali lagi hanya dikatakan not eligible. Karena itu kami sekali lagi mengirimkan nota diplomatik itu untuk mengetahui yang disebut non eligible itu apa. Tidak pernah ada cerita-cerita mengenai ustadz-ustadz Indonesia, bahkan teman-teman para habib di Singapura menyampaikan hubungan yang baik dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Bogor. Jadi saya kira tidak ada hal yang berkaitan dengan isu radikalisme yang kami ketahui berkaitan dengan Ustadz Abdul Somad. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja, menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.